Assalamualaikum guys. Sebelum menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau tepati janji aku ke kalian kalau aku mau cerita tentang aku kenapa nggak sekolah dan kenapa aku bisa sakit lumpuh, dan alhamdulillahnya sekarang aku bisa sehat. Oh ya, sebelum lanjut ke video, sebelum lanjut aku cerita, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Next, langsung ke cerita. Oh ya, aku itu waktu itu duduk di kelas 11. Aku itu mondok di Pondok Sunan Kalijaga, Surabaya, Simokalangan, nomor 172 kalau nggak salah. Aku kan mondok waktu itu Ramadan, mau Idul Fitri, Lebaran, kan kita liburan. Kita libur pada tanggal 28 Juni 2019 kalau nggak salah. Itu tepat hari Rabu. Hari Sabtunya itu aku mulai kerasa aku sakit, tapi kukira itu sakit biasa. Aku sakit kayak kesemutan. Kalau bahasa Jawanya itu, kalau wong Jawa ngarani iku gringgingen. Aku kan gringgingen. Hari Sabtu bangun tidur, posisinya di telapak kaki yang ini, telapak kaki pokoknya bawah, dua-duanya kakiku geringging. Tapi aku biasa aja, masih kegiatan, masih ya masih aktivitas. Terus sampai malam, terus aku bilang ke ibuku, "Ibu, kenapa ini kakiku kok kesemutan lama dari tadi pagi?" Aku gitu. Kata ibu, "Alah, nanti sembuh," gitu. Ya udah, aku cuek ya, maksudnya aku nggak gimana cara pakai obat atau apa enggak. Terus hari Minggunya aku kan udah kesemutan. Hari Minggunya itu aku kesemutan sampai ke mata kaki. Kalian tahu nggak sih rasanya kesemutan itu gimana? Sakit banget nggak sih? Mati rasa, sakit banget, nggak bisa jalan ya nggak? Waktu itu aku itu udah di mata kaki, tapi aku masih bisa jalan. Kalau kalian kesemutan kan biasanya sampai 10 menit. Kalau aku berhari-hari, sampai hari Minggu, sampai ke kaki itu aku sakit, aku masih bisa jalan, cuma jalannya itu aku kayak diseret gitu, nggak bisa diangkat. Lah Minggu pagi itu aku sempet masih main ke pondok. Aku main sama kakak kelasku, aku ke pondok, aku belanja ke pasar. Udah, terus aku pulang. Setelah hari Senin bangun tidur pun juga seketika itu langsung kesemutanku sampai ke ini paha. Jadi aku nggak bisa bangun. Jujur di situ aku kaget. Kenapa aku nggak bisa bangun gitu? Kayak rasanya kayak aku nggak punya kaki. Gimana ya? Bingung aku kalau jelasin. Tapi emang nyata gitu. Kalau dipegang aku masih kerasa. Tapi kalau aku jalan kayak aku nggak punya kaki gitu. Gimana ya? Bingung aku kalau jelasin. Intinya aku nggak bisa jalan, aku lumpuh. Terus waktu itu kan hari Rabunya kan itu hari Senin posisinya. Hari Rabu itu pun udah Lebaran, Idul Fitri. Lah rencananya hari Selasa aku itu mudik. Desaku di Kediri, Pare Pelem. Aku posisi sakit, aku tetap mudik. Oh ya, sebelum mudik itu sempet aku itu nangis karena sudah kesakitan banget. Aku minta aku periksa. Itu posisi hari Selasa pagi. Aku cari-cari dokter, tapi nggak ada yang buka karena besoknya udah Lebaran. Terus akhirnya muter-muter, yang buka cuma puskesmas, UGD puskesmas. Terus aku diperiksa, kata dokternya, "Kok aneh gitu, sakitnya aneh, coba tak kasih obat ini."
dan aku lihat itu obat asam urat. Kan aku nggak habis pikir ya, aku posisi gitu aku dikira aku asam urat gitu. Terus aku siangnya itu pulang ke desa, hari Rabunya kan hari Lebaran. Ya udah, aku nggak bisa kemana-mana, wong posisi aku lumpuh. Aku nggak sholat Idul Fitri juga. Malamnya itu aku kerasa badanku mulai sakit semua, dan itu mulai aku menjalar ke tangan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain kayak gini, nggak bisa. Ya Allah, sedih. Di situ aku nangis. Aku kok ya apa ya, kan aku sebelumnya nggak pernah lumpuh, terus tiba-tiba lumpuh gitu. Tanganku udah nggak bisa ngapa-ngapain, pegang HP pun nggak bisa. Terus akhirnya aku maksa ke orang tuaku untuk aku ke rumah sakit. Posisi rumahnya kakekku itu di Pare Pelem, deketnya RSUD Pare. Aku minta ke rumah sakit. Aku sakit apa sebenarnya? Aku bingung, aku udah ngerasa sakit semua. Aku diperiksa sama dokter. Aku ke rumah sakit itu posisi malam hari, aku diperiksa sama dokter. Dokter malam itu pun juga posisinya ada 3 orang periksa aku semua, tapi 3 dokter itu pun juga nggak tahu aku sakit apa. Akhirnya aku diputuskan untuk aku rawat inap. Itu pertama kali aku rawat inap. Selama satu minggu itu aku didatangi sama beberapa dokter, dari dokter mata, dokter paru, dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter saraf, dokter jantung. Wes, semua dokter yang di RSUD semua datangi aku. Mereka periksa aku, dan mereka semua pun bingung aku itu sakit apa. Selama 1 minggu pun juga aku belum tahu hasilnya aku sakit apa. Kan aku pakai BPJS ya. Kalau BPJS kan ada itu sih, maksudnya nggak satu ruangan buat berapa orang gitu. Aku ditanya sama orang, Mbak sakit apa gitu. Aku bilang nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Emang mbaknya di sini udah berapa hari, udah berapa jam gitu, katanya itu intinya baru nginep. Terus aku bilang, aku di sini udah 1 minggu. Loh mbak, kok aneh, mbaknya udah 1 minggu kok nggak tahu penyakitnya apa gitu. Iya, aku nggak tahu aku sakit apa, aku nggak tahu gitu. Terus sakit apa loh mbak, apa yang dirasa? Ya nggak tahu aku gitu. Aku bilang kalau aku lumpuh. Lah kok bisa? Terus aku cerita deh yang tadi aku ceritain. Terus setelah 1 minggu lebih, hampir 10 hari mungkin, aku di situ baru divonis kalau aku itu sakit GBS. GBS itu Guillain Barré syndrome kalau nggak salah. Pokoknya gitulah, aku lupa. Itu gangguan saraf. Kayak gini, kata dokter itu misal kita kan punya metabolisme. Lah metabolisme itu kan fungsinya buat jaga kita kan, buat jaga tubuh kita supaya nggak sakit, supaya nggak terserang sama virus, sama bakteri kan gitu. Katanya itu metabolismeku itu malah menyerang diriku sendiri. Metabolisnya itu nggak baik sama aku, malah dia jahat sama aku. Itu berapa hari ya aku nginep di rumah sakit itu, lupa. Lah ketika itu ya, kan aku kan selama 1 minggu itu pun aku kan menjalani kayak ronsen, terus USG, terus apa ya, pokoknya banyak lah tes-tesnya itu, kayak ngetes tubuhku lah. Kan awalnya aku cuma sakit GBS, karena aku divonis GBS. Terus aku kan diperiksa semua, aku diperiksa tubuhku, terus aku ketahuan
jadinya aku ketahuan itu punya sakit batu ginjal, kista, ini apa, infeksi telinga, mataku, aku sempat ke mata, terus pernafasan. Terus akhirnya setelah itu aku sudah disuruh pulang, maksudnya aku rawat jalan. Akulah rawat jalan karena penyakitku itu semua keluar, maksudnya ketahuan semua. Aku 1 minggu itu kontrol. Mulai hari pertama kan, kalau BPJS kan nggak boleh double, harus 1 hari 1 kontrolan. Jadi aku 1 minggu itu full. Awal itu ke polisyaraf, terus penyakit dalam, hari keduanya, hari ketiganya ke telinga, hari keempatnya ke kandungan. 4 hari kalau nggak 5 hari pokoknya aku di rumah sakit rawat itu, rawat jalan, kontrol. Capek banget, belum antrinya. Kalau di rumah sakit kan antri banget, belum antri obatnya, antri ke dokternya, antri nomornya, daftar. Ya Allah, di situ aku gimana ya, sehat itu penting. Di situ aku bisa ambil hikmah kalau sehat itu begitu berharga. Karena aku sudah pernah dari aku lumpuh, dari aku sehat terus aku lumpuh, dan alhamdulillahnya aku sekarang sehat. Banyak yang tanya, gimana aku kok bisa sehat sempurna kayak sekarang? Ya emang sih, kalau dibilang sehat nggak bisa kayak dulu lagi. Aku kalau jalan capek gitu, kaki udah capek, terus maksudnya nggak sesehat kayak dulu. Kalau dulu bisa jalan jauh, kalau sekarang enggak. Bisa lari, sekarang itu bisa lari cuma jarak pendek, nggak bisa kayak dulu lagi. Tapi alhamdulillah aku sekarang sehat. Gimana aku sehat kok bisa jalan? Penuh perjuangan. Kalau kalian tahu bayi kalau merangkak, kalau dia belajar jalan, ya itu kayak aku pas awal aku lumpuh mau bisa sehat. Aku merayap-rayap di tembok, aku gimana ya, intinya aku ngerasa aku masih kecil yang harus belajar dari nol. Aku sampai sempat mikir kalau aku nggak bisa sembuh, betapa susahnya aku nggak bisa nerusin kuliah, nggak bisa. Aku kan waktu itu posisi kelas 11, aku nggak bisa sekolah, lulusin itu SMA aku. Terus aku di situ udah kayak putus asa gitu. Karena setahu aku kalau orang-orang cerita yang sakit seperti aku itu apa ya, untuk kemungkinan untuk sehat itu kayak 50% itu ndak ada. Kayak gimana ya, intinya nggak akan sehat gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku sehat. Ya udah, aku intinya aku waktu belajar untuk berjalan, berlari itu perjuangan banget. Di situ aku berusaha, aku pengen aku sehat seperti aku sehat awal, intinya gitu. Alhamdulillah aku sehat. Dan setelah itu kan aku sehat, posisi aku sehat bukan total, aku masih kontrol waktu itu. Cuma maksudnya aku bisa kegiatan full, udah nggak berbaring di tempat tidur. Maksudnya udah aku sekolah gitu, aku mulai dari Desember akhir itu aku bisa ngapa-ngapain. Terus Januari awal kalau nggak salah itu aku sekolah. Kan aku sebenarnya mondok, terus aku izin kalau aku pulang pergi dari rumah. Akhirnya aku sekolah aja, nggak mondok.
Terus Januari, Februari, Maret itu kan pandemi. Jadi aku cuma sekolah kurang lebih 2,5 bulan, kelas 12. Terus pandemi itu, terus kan waktu itu kan belum ada daring, kan masih pandemi awal kan semua diliburkan, nggak ada daring, nggak ada apa. Daring kan mulai akhir ini aja. Kelas 12 nggak sekolah, cuma 2,5 bulan kalau nggak salah, nggak sampai 3 bulan kok aku sekolah. Terus pandemi, tahu-tahu aku lulus, alhamdulillah. Aku dibantu sama guru-guru untuk supaya aku itu lulus gitu, alhamdulillah banget, saya bersyukur. Tapi nggak enak juga sih, gimana ya, kayak kelas 12 itu nggak ada, gimana ya, nggak ada berkesan-kesannya gitu. Lulus jalur corona, ya nggak sih. Itu tadi pengalamanku ketika aku kelas 12, terus aku sakit dan aku terus pandemi kan. Semoga dari cerita itu, dari pengalamanku, kalian bisa ambil hikmah kalau jaga kesehatan itu penting, jaga pola makan itu penting, hidup sehat, karena sehat itu mahal. Kalau udah sehat harus dijaga benar-benar supaya nggak sakit. Cukup sekian dan terima kasih.